Salam sejahtera keluarga MDC, kita patut bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi gereja kita GKPB MDC di NTT yang hari ini berusia 30 tahun. Semua karena anugerah Tuhan melalui peran serta setiap jemaat MDC yang ada di dalam kota maupun di luar kota Kupang. Pagi ini kita juga telah beribadah pertama kali selama pandemi secara offline di Geraha MDC dengan melaksanakan ibadah doa syukuran. Perlu kami ingatkan kembali bahwa kepada setiap jemaat yang beribadah offline untuk tetap memperhatikan hal berikut ini. Bagi jemaat yang berusia di atas 60 tahun dan juga anak-anak, harap beribadah di rumah menggunakan liturgi gereja atau dengan mengikuti ibadah online. Jumlah kursi dalam ruang ibadah dibatasi hanya 60 kursi. Untuk itu dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu jam 8 ibadah pertama dan jam 10 untuk ibadah kedua. Jemaat yang akan beribadah harap mengonfirmasi kehadirannya melalui telepon atau WhatsApp atau SMS ke nomor hotline gereja agar memudahkan pengaturan kehadiran jemaat. Jemaat yang tidak mendaftar atau terlambat mengonfirmasi akan digeser ke ibadah kedua jika jumlah kursi telah memenuhi kuota. Jemaat yang beribadah harus menaati setiap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, yaitu gunakan masker saat beribadah, mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer saat masuk ruang ibadah, tidak bersalaman di antara anggota jemaat, serta tetap menjaga jarak. Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan saat Anda beribadah. Keadaan saat ini memang sulit, tapi jangan pernah menyerah kepada nasib, selesaikan pertandingan sampai akhir. Mari kita terus berjuang dengan bersandar pada janji dan kesetiaan Tuhan. Sampai berjumpa di puncak. See you at the top. Pagi ini, siapkan hati Anda, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Biar semua yang bernapas memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau layak dipuji. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau dunia. Berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Kau Raja kami. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Oh, haleluya, haleluya, Engkau dunia. Haleluya, 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 dahsyat
berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Kau Raja kami Tuhan, hanya Kau yang layak. Haleluya. Mari sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan kami, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku, merasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahit-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku, merasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku
ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu meliputi diriku. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Tuhan meliputi diriku. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Ku ingin bersamamu Tuhan, menikmati baitmu, berdiam di hadiratmu Tuhan.
keluarga MDC dimanapun Anda berada, baik yang beribadah secara online maupun offline, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikannya pada hari ini. GKPB NTT tepat berusia 30 tahun. Saya selaku gembala memberikan apresiasi, terima kasih yang tak terhingga kepada semua anggota jemaat, setiap pelayan yang melayani di GKPB, pelayan Star Kid, pelayan Rising Star, pengurus Image, wanita Shine, VMM, panitia pembangunan, ibadah umum, dan semua pelayan sepenuh waktu yang melayani di gereja ini. Khususnya bagi mereka yang dengan setia melayani sepanjang 30 tahun ini, terima kasih juga kepada tim gembala atau Dewan Pengurus Jemaat yang telah mendampingi, melayani bersama-sama selama 30 tahun. Juga bagi saudara-saudara yang ada di luar kota, Tuapukan, Silu, Bone, Neoni, Besmarak, Toloitan, Kadisin, Camplong, dan juga di Flores, Ruteng, Ruah, dan Bonar. Oleh karena Anda semua dan oleh perkenanannya, kita masih ada sampai hari ini. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Jangan berhenti saat engkau lelah, tetapi berhentilah saat engkau telah selesai mengerjakan segala sesuatu yang telah engkau kerjakan, atau finishing well. Saudara-saudara, berkenaan dengan tema kita sepanjang bulan Juli ini, go the distance, atau menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Ada dua tujuan utama yang akan menjadi sasaran dari kita pada bulan Juli ini. Yang pertama, jemaat mengenal 4 penghalang untuk melewati era new normal dalam keberhasilan. Kedua, jemaat dapat mengatasi 4 mentalitas yang merintangi kita untuk menjangkau masa depan yang gemilang. Bapak, Ibu, saudara, hidup di era perubahan, era yang lazim disebut sebagai new normal ini, ada berbagai tantangan atau raksasa yang ada dalam diri kita yang perlu kita taklukkan. Para raksasa yang perlu kita taklukkan agar kita dapat menyelesaikan perjalanan hidup sampai akhir dengan gemilang, atau go the distance, menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Para raksasa di dalam diri kita yang perlu kita atasi dengan pertolongan Tuhan, agar kita dapat menjalani kehidupan kita sampai akhir dalam kemenangan, atau go the distance, menyelesaikan pertandingan sampai tuntas. Apakah para raksasa dalam diri kita yang harus kita taklukkan itu? Hal tersebut dijawab oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus, yaitu pertama Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Di situ Paulus menjelaskan bahwa kehidupan kita sebagai orang yang berada dalam suatu perlombaan yang harus diselesaikan sampai akhir dengan tuntas, atau go the distance. Sebab hanya dengan demikian barulah kita akan dapat menjadi seorang pemenang. Untuk mengetahui apakah para raksasa yang ada dalam diri kita dan yang perlu kita taklukkan tersebut, serta bagaimana kita dapat mengalahkannya, saya ajak Anda membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam pertama Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita lihat. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus secara tidak langsung menyebut tentang adanya 4 raksasa dalam diri kita yang harus kita taklukkan. 4 raksasa dalam bentuk mentalitas atau pola pikir yang menghambat kita untuk menyelesaikan hidup ini secara berkemenangan. Di sepanjang bulan ini kita akan membahas keempat raksasa itu, dan bagaimana dengan pertolongan Tuhan Yesus kita akan dapat menaklukkan mereka. Untuk itu kita mulai dari raksasa yang pertama, yaitu mentalitas menerima nasib, alias hidup dengan mentalitas fatalistik. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 24. Tentang hal itu, ia menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang sedang berada dalam gelanggang pertandingan. Di dalam hal ini, yaitu pertandingan lari. Dari gambaran ini kita mengetahui bahwa untuk menaklukkan raksasa yang bernama fatalisme, ada 2 prinsip yang perlu kita pegang. Prinsip yang pertama, masa depan kita tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Sekali lagi, masa depan kita tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Prinsip yang pertama yaitu bahwa masa depan kita tidak boleh diserahkan kepada nasib. Itu sebabnya di dalam ayat 2, di dalam ayat 24, Paulus menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Mengapa Paulus menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang berada dalam gelanggang pertandingan? Membahas ayat itu, saya sering bertanya, apakah persamaan dan perbedaan antara perlombaan dengan undian? Persamaannya, orang yang menang baik di dalam perlombaan maupun undian akan sama-sama memperoleh hadiah. Ya, orang yang memenangkan pertandingan atau perlombaan akan memperoleh hadiah. Paulus menulis dalam hal ini di dalam ayat 24. Mari kita lihat kembali ayat tersebut. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa, perhatikan kalimat berikutnya, hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kemenangan di dalam undian ditentukan oleh nasib, sedangkan kemenangan di dalam suatu perlombaan ditentukan oleh perjuangan. Ya, kalau Anda mengikuti undian, kemenangan Anda ditentukan oleh nasib Anda. Sebagai contoh, Anda pergi ke toko dan berbelanja dengan jumlah tertentu. Ada kalanya toko-toko tertentu memberikan Anda kupon undian. Anda diminta untuk menuliskan nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon pada undian tersebut, kupon tersebut. Kupon disobek menjadi 2, 1 carik untuk dikumpulkan dan yang 1 carik lagi untuk disimpan sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti undian. Pada waktunya semua kupon yang telah dikumpulkan diundi dan di depan notaris. Orang yang ditugaskan akan mengambil salah satu dari sekian kupon yang dikumpulkan itu. Pribadi yang kuponnya terambil dialah yang menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah. Siapa orang yang kuponnya terambil dan menjadi pemenang tersebut, ya tergantung kepada nasib. Orang yang nasibnya baik, dialah yang akan memenangkan undian tersebut. Ingat, di sini Paulus menyebutkan bahwa hidup kita bukan seperti orang yang sedang mengikuti undian. Artinya, bagaimana akhir kehidupan kita bukan dan tidak boleh ditentukan oleh nasib. Kehidupan kita tidak boleh
serahkan kepada nasib. Apakah nasib? Hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan ini yang bukan merupakan pilihan kita dan pada batas tertentu tidak dapat kita ubah. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita. Contoh, siapa yang menjadi orang tua yang melahirkan kita? Jelas itu bukan pilihan kita. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat memilih siapa orang tua yang melahirkan kita. Sebelum lahir kita tidak dapat berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, izinkan aku lahir dalam keluarga ini atau itu." Tuhan bertanya, "Mengapa engkau memilih untuk lahir dalam keluarga itu?" Anda menjawab, "Karena itu adalah keluarga konglomerat." Kalau dilahirkan dalam keluarga konglomerat maka hidupku akan sangat nyaman. Lalu Tuhan menjawab, "Baiklah kalau begitu." Mungkinkah hal itu bisa terjadi? Jelas tidak mungkin. Kalau saya lahir dalam keluarga Nun, hal itu bukan pilihan saya. Kalau semisalnya ingin mengubah hal tersebut, saya juga tidak akan dapat melakukannya. Itulah yang disebut sebagai nasib. Jadi mengapa Anda lahir dalam keluarga yang melahirkan Anda? Ya, itu karena nasib. Masih banyak lagi hal yang seperti itu. Seperti misalnya jenis gender Anda. Apakah Anda dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan? Itu bukan pilihan Anda. Warna kulit Anda. Apakah Anda dilahirkan sebagai orang Asia yang berkulit sawo matang atau kuning? Atau dilahirkan sebagai orang Eropa yang berkulit putih? Atau dilahirkan sebagai orang Afrika yang berkulit hitam? Semua itu bukan pilihan Anda. Alias hal itu karena nasib Anda. Pertanyaannya, apakah semua itu harus menentukan nasib masa depan Anda? Apakah siapa yang menjadi orang tua yang melahirkan kita? Apakah jenis gender kita? Apakah warna kulit kita? Dan masih banyak hal lain lagi yang bisa kita sebut sebagai nasib itu harus menentukan masa depan kita. Mengingat apa yang Rasul Paulus tuliskan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 tadi, yaitu bahwa hidup ini bagaikan orang yang berada di gelanggang pertandingan dan bukan seperti orang yang mengikuti undian. Maka berarti kehidupan kita sama sekali tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Ya, nasib tidak boleh kita biarkan menunggangi, mengkungkung dan membatasi hidup kita. Nasib tidak boleh memenjarakan hidup kita dan menentukan masa depan kita. Kalau demikian, apakah yang menentukan masa depan kita? Yang kedua, masa depan kita ditentukan oleh perjuangan. Sekali lagi, masa depan kita ditentukan oleh perjuangan. Itulah prinsip kedua, yaitu bahwa masa depan kita ditentukan oleh perjuangan. Sama seperti orang yang mengikuti perlombaan lari dan yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi. Apakah yang bersangkutan akan menjadi seorang juara atau tidak sangat ditentukan oleh perjuangan dirinya. Karena itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 Paulus berkata sebagai berikut, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat memperoleh hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Larilah begitu rupa atau run in such a way. Apa maksudnya? Larilah dengan sekuat tenaga. Larilah dengan konsentrasi penuh. Larilah dengan sikap yang gigih. Ya, lari dengan segenap perjuangan Anda. Kemenangan di dalam suatu perlombaan ditentukan oleh perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk menaklukkan diri sendiri. Ini yang membedakan antara lomba lari dengan pertandingan yang lain. Seperti misalnya bulu tangkis. Di dalam bulu tangkis kita harus mengalahkan lawan kita.
Tetapi tidak demikian halnya dengan lomba lari. Yang kita harus taklukkan adalah diri kita sendiri. Hanya kalau kita berhasil menaklukkan diri kita sendiri, maka barulah kita dapat berlari dengan lebih cepat daripada yang lain. Hanya dengan demikian barulah kita dapat menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Banyak hal yang harus kita taklukkan dalam diri kita. Di antaranya yaitu perasaan terlalu cepat puas diri, perasaan putus asa, dan perasaan menyerah kepada nasib. Semua itu haruslah kita taklukkan dalam kehidupan kita. Kita taklukkan yaitu dengan bertanggung jawab kepada janji Tuhan. Kita menaklukkan yaitu dengan berpegang kepada janji Tuhan. Kita terus berjuang secara gigih. Dengan demikian sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, kita dapat berkata satu sama lain, see you at the top. Sampai jumpa di puncak. Ayo berjuanglah terus. Ayo berjuang terus. Jangan menyerah. Jangan cepat puas diri. Jangan menyerah kepada nasib. Sampai jumpa di puncak. Sikap tidak sudi menyerah kepada nasib seperti itulah yang dapat kita lihat dalam diri Charles Dickens, seorang sastrawan kelas dunia yang sangat terkenal, yang bersangkutan dilahirkan hampir 200 tahun yang lampau di Inggris. Walaupun 200 tahun sudah berlalu sampai hari ini, saya hampir dapat memastikan kalau Anda seorang penggemar karya sastra, pasti Anda pun pernah mengenal nama Charles Dickens. Atau malahan mungkin pernah membaca karya tulisnya, antara lain yang berjudul A Tale from Two Cities atau Kisah dari Dua Kota. Masa kecil Charles Dickens ini cukup sangat suram. Ia dilahirkan dalam lingkungan yang sangat sulit. Ayahnya John Dickens adalah seorang penjudi dan pemabuk. Suatu malam John mengalami kekalahan dalam meja judi sehingga seluruh hartanya habis. Dalam satu malam itu ia jatuh bangkrut. Kekalahannya di meja judi itu sendiri sedemikian besarnya sehingga ia tidak sanggup untuk membayarnya. Sebagai akibatnya John Dickens dijebloskan ke dalam penjara. Keluarganya berantakan. Setiap orang dalam keluarga itu harus bekerja untuk menyambung hidup. Termasuk Charles Dickens yang pada waktu itu masih berusia 12 tahun. Ia harus berhenti sekolah dan bekerja di kota London untuk meringankan beban keluarga. Coba Anda bayangkan sejenak, seorang anak dari keluarga yang berantakan. Ayahnya berada dalam penjara sehingga ia harus berhenti sekolah pada usia 12 tahun. Apakah yang Anda bayangkan dengan masa depan dari anak ini? Tentu masa depan yang suram, masa depan yang sangat gelap. Pekerjaan apa yang dapat diberikan kepada seorang anak yang masih berusia 12 tahun? Upah sebesar apakah yang dapat diberikan kepada anak sesuai itu? Charles Dickens bekerja sebagai seorang penempel etiket pada botol di sebuah pabrik semir sepatu di kota London. Karena terlalu miskin untuk dapat menyewa tempat tinggal, Charles menginap di gudang tempat ia bekerja. Dari pagi sampai sore ia bekerja menempel etiket pada botol di gedung tersebut. Malam harinya ia tidur di dalam gedung yang sama. Nasibnya sangat suram. Namun keadaan yang sesak tersebut tidak memadamkan cita-citanya. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang penulis sastrawan. Seorang sastrawan, seorang yang anak drop out kelas 5 SD. Mungkin menggelikan bagi orang lain, tetapi tidak bagi Charles Dickens. Setiap malam di gudang tempat ia bekerja dan menginap, di bawah sinar lampu yang remang-remang, ia belajar menulis. Ia belajar terus. Akhirnya
ia berhasil menulis sebuah tulisan. Ia mengirim hasil tulisan tersebut ke redaksi sebuah surat kabar yang terbit di kota London. Melihat tulisan seorang anak yang bentuknya seperti cakar ayam itu, redaksi tidak merasa perlu untuk membacanya dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Apakah hal itu memadamkan semangat Charles Dickens? Tidak. Ia menulis lagi dan mengirimkannya ke surat kabar tersebut. Redaksi membuang lagi ke tempat sampah. Demikian terjadi berulang-ulang sampai redaksi surat kabar merasa kewalahan terhadap semangat pantang menyerah dari diri Charles Dickens ini. Akhirnya ia membaca tulisan Charles dan memuatnya di surat kabarnya, bukan pada halaman depan, melainkan pada halaman paling dalam, terselip di antara iklan-iklan. Sepanjang malam ia membaca ulang hasil tulisannya yang untuk pertama kali dimuat di surat kabar. Sementara ia membaca, akhirnya air matanya jatuh tercurah. Usahanya mulai menampakkan hasil. Perjuangannya tidak sia-sia. Akhirnya tulisannya dimuat di surat kabar. Dari gudang yang remang-remang itu, dari seorang anak putus sekolah di usia 12 tahun, lahirlah seorang sastrawan dunia, Charles Dickens. Sikap tidak bersedia menyerah pada nasib, namun berjuang dengan gigih untuk mengoyakkan tabir nasib. Itulah yang perlu ada dalam diri kita dalam melawan, dalam melewati masa new normal ini. Mari kita terus berjuang dengan bersandar pada janji dan kesetiaan Tuhan. Jangan menyerah kepada nasib. Tuhan Yesus telah membentangkan masa depan yang indah bagi kita. Marilah kita berjuang dalam iman. Go the distance. Selesaikan pertandingan sampai akhir. Sampai berjumpa di puncak. Tuhan Yesus setia telah menjamin masa depan kita. Go the distance. See you at the top. Amin. Mari saudara kita menghampiri Tuhan dalam doa. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami menyatakan dengan bulat hati bahwa kami menolak mentalitas menerima nasib, alias hidup dengan mentalitas fatalistik. Karena kami mau hidup dengan prinsip yang diajarkan firman Tuhan pada pagi ini. Bahwa yang pertama, kami tidak menyerahkan masa depan kami pada nasib. Dan yang kedua, bahwa masa depan kami ditentukan oleh perjuangan. Tuhan, kami mau mencontohi semangat juang dari Charles Dickens yang tidak menyerahkan masa depannya kepada nasib, tetapi terus berjuang mencapai masa depan yang gemilang. Tuhan, tolonglah kami di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali dalam perjuangan kehidupan kita sehari-hari dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya terima berkat dengan iman katakan amin. Tuhan berkati, ibadah selesai.